Densus 88 kembali menangkap seorang terduga teroris di Desa Klaten, Kecamatan Penenggahan, Lampung Selatan, Minggu malam. Orang yang ditangkap sebagai terduga teroris tersebut seorang pria berusia 47 tahun berinisial SW. Pada Senin pagi, rumah SW terlihat sepi dan pintu depannya tertutup. Tidak terlihat ada aktivitas keluarganya. Menurut tetangganya, SW merupakan seorang petani yang kesehariannya dikenal ramah, religi, dan aktif bersosial. Tetangganya tidak menyangka jika SW ditangkap Densus 88 sebagai terduga teroris. Soalnya ya biasa ya dia di rumah, sholat juga saya bareng sama dia. Sholat bareng Pak ya? Nggak ada gejala-gejalanya atau dia ikut ngumpul-ngumpulin orang di rumahnya atau apa? Nggak ada Pak ya. Untuk anak-anaknya sendiri gimana Pak? Anak-anaknya sekolah pondok. Biasa bermasyarakat dengan baik, bergaul dengan baik, ke masjid dengan baik, pokoknya bergaul dengan baik biasa. Pekerjaannya apa sih Pak untuk Apanya? yang terduga ini Pak? Ke kebun. Ke kebun, hari ini ke kebun. Sepanjang 2 pekan terakhir, tim Densus 88 telah menangkap 6 orang terduga teroris di sejumlah daerah di Lampung. 2 terduga teroris ditangkap di Kabupaten Pesawaran, di Metro 2 orang, dan di Lampung Selatan 2 orang. Selain menyita buku dan dokumen, tim Densus juga menyita ratusan kotak amal. Mereka yang ditangkap diduga berperan sebagai tim pencari dana untuk kegiatan terorisme dari Jaringan Jemaah Islamiyah atau JI. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kalau Mika kemahalan. Menyusul penangkapan sejumlah terduga teroris di Lampung, pemerintah Provinsi Lampung langsung berkoordinasi dengan tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Pertemuan dilakukan di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur, Senin siang. Dalam pertemuan ini dibahas berbagai upaya pencegahan berkembangnya paham radikalisme dan terorisme di masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung. Penanganan harus melibatkan anggota keluarga melalui pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, butuh pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Setelah berdiskusi, kedua pihak sepakat untuk memulai pendekatan kepada anak-anak dan pihak keluarga yang sempat bersinggungan dengan paham radikal untuk diberi pendidikan nasionalisme. Sanksi dalam penanganan radikalisme di Lampung itu untuk lebih disinergikan. Jadi melalui pendekatan kesejahteraan dan ekonomi. Salah satunya memang kita harus bekerja untuk mengelola keluarga daripada mereka yang terlibat radikalisme ini dengan mendekat kepada para seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak. Hadir pada pertemuan tersebut, Kepala Badan Kesbang Lampung M. Pirsada, Kepala Satuan Pol PP Lampung M. Zulkarnain. Pertemuan digelar cepat usai tim Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris dari beberapa daerah di Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Vaksinasi di Lampung Utara kini sudah mencapai 45,5% dari sekitar 70% yang ditargetkan selesai pada Desember 2021 mendatang. Angka itu berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Lampung Utara yang diperbaharui hingga Senin siang. Untuk mengejar target sekitar 25% lagi dalam waktu kurang 2 bulan, Pemkab Lampung Utara terus menggelar vaksinasi ke masyarakat. Setiap hari disediakan hingga 9.000 dosis vaksin untuk mencapai target. Pihak Dinas Kesehatan sendiri mengaku mendapat kesulitan untuk vaksinasi pada warga yang desanya terisolir. Namun mereka berjanji akan tetap berupaya menjangkau seluruh masyarakat di wilayah sulit akses sekalipun. Untuk Lampung Utara sampai dengan hari ini capaian kita ada 45,4%. Targetnya atau kita ditargetkan di akhir Desember itu capaian vaksin minimal 70%. Sasaran sendiri kadang-kadang di daerah pedesaan atau yang jauh itu kan banyak kendala-kendala sehingga mungkin masyarakat belum bisa datang untuk vaksin. Pihak Dinas Kesehatan meminta kepada masyarakat untuk tidak takut disuntik vaksin. Warga diminta datang ke gerai atau posko vaksinasi terdekat yang digelar pemerintah, TNI, Polri, atau lainnya. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.
Lokasi wisata bagi keluarga kini bertambah banyak dengan adanya objek wisata Sumur Putri di Jalan Raden Imba Kusuma, Kelurahan Sumur Putri, Bandar Lampung. Objek wisata yang diresmikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana ini baru saja direnovasi setelah sempat rusak dan terbengkalai akibat tak terurus. Selain menyajikan berbagai spot foto menarik seperti jembatan warna-warni di atas bendungan aliran Kali Akar, arena bermain anak dan keluarga, serta gazebo, tempat wisata ini juga akan menjadi pusat kuliner pindang dan seruit khas Lampung. Sejarah Sumur Putri juga menjadi salah satu keunggulannya. Sumur Putri dikenal menjadi saksi bisu kedahsyatan letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tahun 1883 lalu. Setelah ditemukan rambu laut atau alat bantu navigasi pelayaran yang kini telah dipindahkan ke depan kantor Pemkot Bandar Lampung. Legenda Sumur Putri juga terkenal adalah tempat bertapanya seorang putri raja, sehingga tempat itu memunculkan sumber air panas yang menjadi lokasi mandi suci para warga atau biasa disebut belangiran. Siapapun boleh pariwisata di sini, ada nanti wisata kuliner. Rencana kita pengen di sini jadi tempat kuliner seruit dan pindang Lampung. Bukan ada. Ya, jadi siapapun yang ada datang ke sini, mereka bisa makan, bisa lihat pemandangan, ya, juga bisa bersilaturahim. Dan minta doanya, mudah-mudahan ini semuanya bukan hanya masyarakat kota, tapi seluruh kabupaten kota maupun daerah lain akan datang ke sini. Guna menjaga keasriannya, Pemkot bekerja sama dengan kelompok sadar wisata Kelurahan Sumur Putri untuk sama-sama mengelolanya. Nantinya akan disediakan bus khusus yang bisa antar jemput pengunjung dari pusat kota ke wisata Sumur Putri. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.